Ada nggak sih dari lo yang ngerasa lagi bingung buat ngelanjutin kuliah di mana, kerja di mana, atau ngerasa nggak yakin dengan jurusan kuliah yang mau ambil? Sebagian besar dari kita mungkin pernah ngalamin ini. Ya karena makin kesini pilihan karir makin banyak dan luas aja gitu kan. Nah, kebingungan yang terjadi ini bukan cuma karena pilihan yang banyak, tapi mungkin aja karena selama ini kita tuh belajar terlalu banyak hal aja nggak sih? Sampai kadang nggak sempat buat belajar memahami diri sendiri. Makanya pas waktunya milih karir, kita malah bingung sendiri gitu. Apa sih maunya gue ini? Sebenarnya ada beberapa cara sih buat ngatasin ini. Nah, salah satunya kayak sekarang, ini udah bukan hal yang aneh gitu buat lu datang ke psikolog ngelakuin tes minat bakat buat nentuin jurusan atau karir lu nanti. Tapi, jauh sebelum itu, idealnya lo harus paham gitu tentang kepribadian lo sendiri. Ya karena mungkin aja sebenarnya jawabannya tuh udah ada gitu loh dalam diri lo. Nah, di satu video sebelum tidur ini, gue akan ngajak lo yang mungkin sekarang lagi bingung mau kuliah di mana atau berkarir di mana buat nemuin jawaban dari kebingungan lo ini. Simak terus video sampai akhir ya, karena bakal ada hal spesial nanti. Mungkin sekarang lo lagi bertanya-tanya nih, kenapa kepribadian lo bisa nentuin minat lo? Oke, kita mulai dulu ya. Dari kepribadian itu apa sih? Kepribadian itu sebetulnya itu adalah pola cara pikir dan perilaku lo dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan lo. Balik lagi nih, tiap jurusan atau pekerjaan itu kan punya lingkungan dan situasi yang unik dan berbeda ya. Makanya, lo bisa aja nyaman dan cocok dengan tuntutan di lingkungan kerja atau kuliah ini, atau yang itu ya karena sesuai aja gitu dengan kepribadian lo. Sebenarnya, ada banyak banget ahli yang berpendapat tentang cocok atau enggaknya suatu karir sama kepribadian seseorang, dan ngelahirin banyak banget teori sampai tes turunannya. Tapi, kali ini kita akan ngebahas pandangan dari John Holland, psikolog asal Amerika yang tes minat karirnya jadi salah satu yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Menurut John Holland, kecocokan antara kepribadian dengan lingkungan kerja ini bisa nentuin kinerja, kepuasan kerja, bahkan kebahagiaan lo. Dia berpendapat kalau tipe orang tertentu akan bekerja jauh lebih baik kalau pekerjaannya itu sesuai dengan cara kerjanya orang ini. Selain itu, tipe kepribadian yang berbeda juga punya kecenderungan lebih baik buat kerja sama tipe-tipe kepribadian tertentu. Atau ada juga yang prefer kerja sendiri dibandingkan kerja berkelompok. Nah, tadi gue bilang kan, kalau Holland ini punya tes minat karir yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Nama tesnya ini adalah RIASEC. Inti dari tesnya adalah ngasih tahu minat karir lo dengan memasangkan lingkungan yang ideal dengan tipe kepribadian tertentu. Prinsipnya kurang lebih gini, ketika lo milih bidang pekerjaan, lo bakal nyari situasi yang lebih cocok sama preferensi lo. Tes ini bakal ngelompokin orang ke dalam 6 kategori kepribadian. Tiap tipe ini memiliki ciri pada minat tertentu seperti aktivitas yang lo suka, metode lo nanganin masalah, kemampuan lo, nilai, keyakinan, dan karakteristik yang mana semuanya itu berkembang seiring dengan pertumbuhan kita. Kategorinya ada apa aja sih? Oke, coba lo perhatiin gambar di layar ya. Nih, ada 6 nih. RIASEC itu adalah singkatan dari huruf pertama dari masing-masing kata. Nah, kita mulai satu-satu nih. Pertama, realistik. Orang-orang yang masuk dalam kategori tipe ini, itu tuh suka mempraktekkan langsung apa yang dipelajari. Orangnya cenderung straightforward dan apa adanya. Orang dengan tipe ini lebih suka kerja di outdoor dan hal-hal yang praktis gitu. Selain itu, mereka juga lebih suka kerja sendiri atau dengan orang-orang yang tipenya sama. Contohnya kayak pilot, engineer, atau montir gitu. Yang kedua, tipe investigatif. Lu yang punya tipe ini suka banget mikir dan mencari masalah. Tipe ini juga suka hal-hal yang berhubungan dengan matematika atau sains. Orangnya biasanya kritis, teliti, dan analitis. Mereka biasanya lebih nyaman kerja sendiri atau dengan tipe yang sama. Contohnya kayak ahli matematika, programmer, atau apoteker. Nah, selanjutnya ada yang namanya artistik. Tipe ini cenderung ekspresif, mandiri, dan punya ketertarikan dengan seni kreatif, kayak menulis atau musik. Tapi, orang dengan tipe ini tuh nggak suka aktivitas yang sama gitu tiap harinya. Makanya, lo dengan tipe ini lebih menikmati pekerjaan yang lo dikasih kebebasan buat berekspresi. Contohnya kayak pemusik, aktor, penulis, atau guru seni. Selanjutnya adalah huruf S, sosial. Lo yang punya tipe ini sangat suka kerja dengan orang lain, terutama dalam hal memberikan layanan pada orang lain. Sebenarnya, orang dengan tipe sosial bisa bekerja dengan semua orang, terutama buat mereka yang membutuhkan. Orangnya biasanya peduli dan kooperatif. Contohnya kayak konselor, pekerja sosial, atau perawat. Berikutnya huruf E, enterprising.
tipe ini pinter banget buat mimpin atau ngebujuk orang buat percaya gitu sama dia. Biasanya cocok di dunia bisnis atau politik. Pada dasarnya, tipe ini bisa kerja dengan siapa aja, dan cenderung suka ngambil peran leader dalam kelompok. Contohnya jadi manajer, jadi pengacara, atau jadi kepala sekolah. Nah, yang terakhir, huruf C adalah tipe konvensional. Nah, lo yang mungkin ada di tipe ini bakal suka sama pekerjaan yang sistematis dan suka buat ngikutin instruksi. Misalnya kerjaan yang berhubungan sama angka, catatan, atau mesin yang berulang-ulang. Mereka juga suka sama kegiatan yang repetitif dan cara kerjanya nggak berubah. Beda banget nih sama tipe artistik. Tipe ini bisa bekerja dengan siapa aja asal pembagian tugasnya jelas. Lo bisa jadi sekretaris, atau jadi kasir, atau jadi teller bank gitu ya. Yang perlu lo perhatiin, meskipun lo punya tipe yang sama nih dengan temen lo, belum tentu cara kerja lo itu ya benar-benar sama gitu. Karena setiap kepribadian itu pasti punya keunikan masing-masing. Terus mungkin aja nih, lo nemuin diri lo punya beberapa tipe, yang nggak masalah. Coba deh lo lihat lagi gambar ini. Tipe yang berdekatan biasanya emang berhubungan gitu, kayak tipe realistik ya. Nah, biasanya kalau misalkan lo tuh punya tipe realistik, lo tuh cenderung juga punya misalkan minat buat sesuatu yang investigatif atau konvensional. Tapi kecil kemungkinannya lo punya tipe yang berseberangan, kayak misalkan lo konvensional tapi lo juga artistik. Nah, intinya, Holland ini bilang, kalau penting buat kita punya self-knowledge, evaluasi tentang kemampuan kita, yang salah satunya bisa pakai tes Riasek. Terus penting juga buat lo bisa paham sama lingkungan dengan segala hambatannya. Makanya, penting nih buat kenalan sama kultur dari bidang tertentu buat lo yang lagi nyari jurusan atau kultur dari tempat kerja lo. Di Riasek ini juga ngebahas tentang kecocokan preferensi kita dalam merespon lingkungan dengan tuntutan yang ada. Biar nanti-nanti lo nggak ngerasa nyesel sama pilihan yang lo buat. Emang sih, dalam milih karir itu faktor kan macam-macam ya, bukan cuma kepribadian. Ada banyak faktor lain, tapi ya bukan berarti bisa disepelin aja gitu. Nah, makanya, buat lo yang mungkin tertarik buat kenal kepribadian lo sendiri, biar bisa ngebantu lo dalam milih karir, lo bisa banget nih ambil tes Riasek ini di layanan mentoring 1%. Atau, buat lo yang masih SMP atau SMA, yang belum berumur 18 tahun, 1% juga punya layanan mentoring remaja. Dua-duanya sebenarnya bakal dapat fasilitas yang sama, beda cuma pendekatan yang digunakan bakal disesuaikan sama usia masing-masing. Kalau ikut layanan ini, lo bukan cuma bakal dapat tes Riasek, tapi banyak psikotes lainnya yang bisa banget buat ngebantu lo kenal sama diri lo sendiri. Tesnya pun bakal ditangani sama orang-orang yang udah kompeten gitu. Yang kerennya lagi, lo bisa langsung konsultasi hasil ini sama mentor-mentor profesional kita yang sudah terlatih. Jadi, lo bisa sekalian curhat gitu tentang kebingungan lo tadi dalam milih karir dan nyari solusinya bareng-bareng. Udah gitu, lo nggak cuma bakal dapat itu, tapi setelahnya bakal tetap ada follow-up lewat worksheet yang bisa lo isi. Makanya, layanan ini tuh bakal cocok banget buat lo semua yang lagi nyari kerja, atau lagi bingung mau kerja di mana. Buat kalian yang tertarik sama mentoring ini, bisa banget tinggal daftar pakai link yang ada di description box. Oh iya, kayak gue bilang di awal video, lo bisa masukin kode promo di layar ini dan dapetin harga spesial. Oke, sekian dulu satu video sebelum tidur ini. Semoga lo yang masih bingung nentuin pilihan karir atau pendidikan lo, bisa dapat insight atau manfaat dari video kali ini. Gue Rizky dari 1%. Bye!